Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Sobat Kicau Jelata dimanapun berada. Ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat dan walafiat ya. Sehat dan walafiat. Jadi kita sudah mendekati di penghujung tahun 2020. Sekarang sudah bulan Desember, udah masuk ke tanggal 10, tanggal 9, 10 ya. Artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, masuk ke tahun 2021. Namun coba kita lihat di penghujung tahun ini apa yang terjadi begitu sangat menyentuh ke hati sanubarinya bangsa Indonesia mungkin ya. Betul. Termasuk kita berdua, sobat-sobat Kicau Jelata pasti akan sangat terenyuh melihat keadaan. Yang pertama yaitu dengan makin banyaknya orang ditangkap atau dicokok oleh KPK, pejabat-pejabat terutama, mulai dari bupati, wali kota, mungkin kalau gubernur mungkin nggak ada mungkin ya, belum. Tapi yang dicokok 2 orang menteri dalam waktu beberapa pekan terakhir ini, tentu saja itu akan sangat menyentuh hati sanubari kita sebagai bangsa. Menyesakkan dada ya. Kemudian ada lagi satu peristiwa di mana kita mendapat berita bahwa 6 laskar FPI, Front Pembela Islam, ditembak mati oleh aparat kepolisian. Ini beritanya juga kalau kita lihat ada konferensi pers dari Kapolda dan juga ada konferensi pers juga dari Forum Pembela Islam sendiri, yang 2 hal yang agak bertolak belakang gitu ya. Tapi itulah realita mungkin yang ada sehari ini. Gimana Bang? Apakah 2 peristiwa ini cukup? Mau kita coba melihat lebih dalam pada video kita kali ini? Ya, gini ya. Satu yang Bang Kica katakan tadi, ada yang secara fisik mungkin Bang Kica sehat gitu ya. Tapi secara hati ya sakit, ya sedih, ya gemes gitu ya. Apakah benar bangsa ini bangsa yang peradabannya tinggi gitu ya? Apakah benar bangsa ini bangsa yang salah satu falsafah hidupnya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya? Terkait masalah korupsi ya, pertama mungkin kita bolehlah kasih apresiasi buat teman-teman yang di KPK sana ya. Betul. Yang tanpa lelah, tanpa menyerah, selalu bersemangat ya, untuk membongkar sesuatu yang bisa meruntuhkan peradaban kita ya. Betul. Meski banyak polemik gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini pengaruh dari perubahan undang-undang. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang bahwa ini karena adanya pertempuran di kalangan gajah sehingga saling lapor gitu. Apapun alasannya, harus jujur kita akui bahwa teman-teman di KPK eksis dan masih bekerja untuk membuat negeri ini menuju keadaan yang lebih baik ya. Dan terkait dengan apa namanya itu pelaku ya, terutama yang 2 terakhir ya, menteri, orang yang sebenarnya satu level di bawah presiden ya, artinya orang yang ada di satu rumah besar yang bernama istana gitu ya. Jadi agak kasihan juga dengan Pak Jokowi ya. Orang yang dia percaya ternyata membebani ya, menjadi musuh dalam selimut ya. Dan ya kita berharap bahwa Pak Jokowi ke depan ya lebih agresif lagi ya, mengendalikan para pembantunya ya. Dan
kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang masih berada di istana ya. Jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi. Ya. Dan kita jujur saja tidak marah kepada orangnya. Kita berempati kepada keluarganya. Yang kita marah adalah perbuatannya. Ya. Terutama yang Menteri Sosial ya. Ya. Awalnya Bang Kica terpesona ya, melihat sosok yang bersangkutan dapat award dari banyak lembaga, badan ya, dan campaign anti korupsinya luar biasa. Dan anak muda ya. Ternyata teganya luar biasa. Ini raja tega benar ini ya. Yang diembat itu adalah haknya rakyat papa, ya, haknya rakyat papa. Gitu. Nah, terkait peristiwa tewasnya 6 orang anak bangsa ya, yang kebetulan adalah Laskar FPI, tentu sebagai manusia yang beradab, ya, kita sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut karena tidak satupun yang mempunyai otoritas di negeri ini, di negeri merdeka ini, untuk menghilangkan nyawa tanpa alasan yang patut secara undang-undang. Alasan yang patut itu sudah diputuskan pengadilan. Bahkan dalam keadaan terdesak pun, kalau yang melakukan misalnya aparat negara, ada prosedur yang sifatnya hanya melumpuhkan, ya. Bahkan dalam peperangan pun ada adabnya, gitu ya. Jadi ini kita berharap agar peristiwa ini diungkap secara terang benderang supaya menjadi pembelajaran ke depan ya, bahwa memang bangsa ini adalah bangsa yang beradab, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan sebagai civil society kita harus mendorong ya, kita harus mendesak agar peristiwa ini diungkap. Karena apa? Hari ini boleh saja mereka, besok lusa entah bisa siapa saja. Gitu. Betul. Gimana menurut? Oke. Jadi pertama mengenai korupsi dulu ya Bang ya. Kita melihat bahwa menteri yang padahal atasan beliau itu adalah presiden yang selalu wanti-wanti, jangan korupsi, jangan korupsi. Ternyata apa? Mereka malah mencederai kepercayaan yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi. Yeah. Dan yang paling menyentuh lagi bahwa mereka sebelumnya merangkul atau datangin ke KPK, yang tadi Bang bilang, bahwa dia dapat penghargaan award ini sebagai tokoh anti korupsi entah apa lah ya. Kemudian dia datang KPK dan dia memberikan nasihat yang luar biasa kepada jajarannya. Jangan kalian korupsi. Kalau kalian korupsi nanti akan kasihan dengan anak istri kalian, anak dan suami kalian, akan dipermalukan ada segala macam. Waduh, luar biasa kan kita melihat. Ternyata itu gambit busuk untuk berlindung di tempat yang terang. Gambit busuk. Dan ini sudah beberapa kali kejadian ya. Kali ada seorang gubernur ya mengundang KPK ke daerahnya dia, mengumpulkan segala SKPD yang ada, kemudian di dalam penceramaannya KPK dia mengantarkan bahwa ini kalian harus hati-hati dengan KPK. Kita harus peraturan, kita harus menggandeng aparatur penegak hukum untuk supaya kalian tidak terjerat lapalacur. Menjelang Lebaran berkardus-kardus orang mengantarkan uang ke rumahnya, dicokok KPK. Dia dan istrinya. Bukankah itu suatu hal yang tragis? Nah inilah yang terjadi. Jadi gimana ya Bang melihat fenomena seperti ini ya, dia rangkul atau dia mengajak aparat penegak hukum, diajak untuk ke KPK, kemudian kejaksaan, kemudian kepolisian untuk bersama-sama menjalankan ini, tapi ternyata tetap saja korupsinya berjalan. Nah ini suatu hal yang mungkin yang perlu introspeksi kita semua. Dan yang terjadi, yang tadi Abang bilang, kita menghargai, kita appreciate kepada teman-teman kita di KPK, itu pasti. Tapi ini bukan suatu keberhasilan KPK. Karena keberhasilan real adalah tidak ada lagi orang korupsi. Bukan berarti makin banyak orang ditangkap makin berhasil, enggak.
Nah, gimana Bang? Iya, yang gini ya, artinya begini, korupsi ini kan satu peristiwa yang kita juga harus lihat apa sebenarnya yang memicunya gitu kan. Ya pastilah salah satunya kerakusan luar biasa ya. Betul. Yang kedua, kalau kita kita kaji lebih dalam, para pelaku ini kan sebenarnya mereka-mereka yang aktif di partai politik ya. Ya. Iya kan? Dan kita tahulah bahwa sepanjang yang pernah ditangkap KPK, mayoritas itu memang orang partai politik. Lalu ada yang mengatakan bahwa ya wajar saja, karena semua seleksi kepemimpinan nasional, mau bupati, gubernur, wali kota, ya kan, presiden, ataupun anggota legislatif, ya harus melalui partai politik. Gitu. Partai politik. Nah, lalu rumah besarnya ini, partai politik ini, kita tahu kan sebenarnya punya, ya ini yang simpel saja ya, punya kantor di ratusan kabupaten kota ya. Lalu punya pejabat struktural yang tidak mempunyai jabatan di pemerintahan. Ya. Orang-orang ini kan kantor harus dibiayai. Pejabat struktural ini orang yang juga punya keluarga, anak istri segala macam gitu kan. Lalu sah-sah saja kalau kita mencurigai ya, bahwa salah satu pemicu dari maraknya korupsi yang dilakukan oleh para anggota partai politik yang kebetulan menduduki jabatan, tidak tertutup kemungkinan itu alirannya mengalir ke partai. Gitu. Ya, bukan rahasia umum lagi bahwa banyak terbukti orang-orang yang gagal meraih satu jabatan kemudian menyatakan bahwa dia membayar sejumlah uang ke partainya gitu ya, yang disebut uang mahar itu. Gitu. Jadi kalau kita selalu bicara di ujungnya dengan OTT, penangkapan dan segala macam tanpa membenahi, ya kan, apa sebenarnya simpul-simpul yang menyebabkan, yang salah satunya adalah rumah besar yang bernama parpol. Ya, bagaimana membenahinya? Ya mari ya rubah undang-undang parpol ini. Udah banyak yang mengusulkan supaya dibiayai oleh negara gitu kan. Seperti negara-negara maju lainnya gitu kan. Ya. Barangkali itu bisa memutus mata rantai. Ya, bahwa akan terjadi juga korupsi, yaitu penyakitnya ada di orangnya. Di individu di individunya sudah, ya kan? Gitu menurut. Ya, artinya di individu memang dia serakah. Dia pengen memperkaya diri sendiri kan. Tidak ada lagi bahwa ini adalah karena dia harus melakukan sesuatu untuk pihak lain gitu kan ya. Ini setuju Bang. Oke, mungkin yang kedua tadi mengenai Laskar Forum Pembela Islam ya, yang ditembak mati sebanyak 6 orang ya. Tentu saja proses sedang berjalan, bahkan di kepolisian pun divisi Propamnya juga sudah memanggil yang menembak ya. Kemudian kita punya Komnas HAM ya. Komnas HAM ini pasti akan bergerak juga. Nah, tapi satu hal yang Bang Gica masih nunggu sampai sekarang ini selaku kepala negara ya, presiden ya, menurut Bang Gica amat sangat elok ya, beliau membuat yang namanya itu pernyataan ya terkait dengan peristiwa ini supaya meneduhkan kita semua ya kan. Tetapi ya sampai saat ini Bang Gica masih menunggu, mungkin belum ya kan ya. Mudah-mudahan ya Presiden bisa mendamaikan ini. Kemudian kembali lagi kita mengharapkan semua fakta terbuka, terbuka dengan bersih, dengan jernih, seterang-terangnya, sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Ini bukan masalah menang kalah. Menang kalah hanya ada di negeri terjajah. Ini masalah mengalirnya darah. Yang secara masyarakat yang bermartabat, setiap darah yang mengalir, setiap nyawa yang hilang harus diusut secara terang benderang. Harapan kita seperti itu, dan kita yakin pasti ini akan dilakukan baik oleh aparat pemerintah maupun oleh Komnas HAM dan sebagainya ya. Siap. Saya pikir marilah kita di awal tadi kita bilang bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang berbudi luhur. Harusnya. Dari dulu.
Ya. Dari nenek moyang kita selalu kita membangga-banggakan bahwa kita adalah bangsa yang berbudi luhur. Kemana sekarang budi luhur itu? Nah, kita mengharapkan mari kita sama-sama kembali meningkatkan lagi budi luhur ini supaya kita tidak menjadi bangsa yang makin terpuruk, makin terpuruk. Dan satu pesan buat kita semua, kalau nggak bisa meneduhkan, jangan memperkeruh. Oke, itu pesan moral yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di dalam video ini bisa untuk menambah kesadaran kita untuk kembali membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berbudi luhur yang tinggi. Demikian, beradab ya. Dan beradab sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Siap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.